independen, terpercaya. Palu godam Presiden Trump. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengeluarkan palu godamnya. Sejumlah negara dikenai tarif karena selama ini dinilai telah merugikan Amerika Serikat. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut hari saat pengumuman disampaikan sebagai hari pembebasan atau Liberation Day. Indonesia tak luput dari palu godam Trump pada hari pembebasan tersebut. Dalam pengumuman yang dilakukan di Gedung Putih pada hari Rabu, Indonesia dikenai tarif timbal balik 32%. Dua negara ASEAN, yakni Thailand dan Vietnam, ikut mendapat tekanan tarif cukup besar, masing-masing 36% dan 46%. Dalam banyak kasus, terutama dalam hal perdagangan, kawan lebih buruk daripada lawan, kata Trump ketika mengumumkan kebijakan itu. Cina tentu ikut disebut dalam pengumuman itu. Sebelum ada tarif timbal balik baru, Trump telah mengenakan bea masuk 20% untuk semua produk yang diimpor dari Cina. Mitra dekat Amerika Serikat, Uni Eropa, dikenai pula tarif resiprokal. Hal serupa dialami Australia, Selandia Baru, dan lainnya. Dari pengalaman selama ini, apa yang disampaikan Trump bisa jadi teknik memaksa pihak yang dikenai tarif supaya mau bernegosiasi. Trump menunggu tawaran negara mitra agar defisit perdagangan Amerika Serikat berkurang. Dengan kata lain, Amerika Serikat menerapkan pendekatan bilateral dan kekuatannya sebagai negara raksasa untuk mempengaruhi mitra dagang. Apa yang dilakukan Trump pada Liberation Day mirip dengan upaya yang diterapkannya terhadap negara-negara Eropa terkait pertahanan. Amerika Serikat menggertak negara-negara Eropa agar menambah belanja pertahanan demi kepentingan NATO. Trump merasa selama ini Washington terlalu banyak memberi kepada Eropa dalam belanja pertahanan. Pemikiran bahwa Amerika Serikat telah terlalu banyak memberi dipakai Trump dalam melihat perekonomian Amerika Serikat. Sudah terlalu besar defisit yang diderita Amerika Serikat selama melakoni perdagangan dengan banyak mitra, termasuk sekutu. Menurut Trump dan penasehatnya, cara ampuh untuk menekan defisit akibat konsumsi domestik dan impor yang berlebih adalah penerapan tarif. Bahkan, dalam konteks persaingan dengan Cina, kebijakan tarif akan membantu Amerika Serikat dalam menghadapi rival utamanya itu. Mengingat ukuran ekonomi Amerika Serikat begitu besar dan ada banyak negara yang terdampak, kebijakan tarif yang diumumkan Trump menciptakan ketidakpastian besar di tengah kondisi yang memang sudah tidak mudah. Rencana-rencana investasi akan ditunda untuk menunggu perkembangan. Palu godam tarif yang diterapkan Trump mengingatkan bahwa perubahan adalah keniscayaan. Kemudahan yang biasa dinikmati dapat hilang begitu saja. Karena itu, efisiensi, diversifikasi pasar, serta kerjasama di antara negara-negara menengah harus selalu ditingkatkan. Jangan mau hanya bergantung begitu saja pada kekuatan besar. Saudara, hari ini Harian Kompas juga menyoroti hal yang sama seperti tajuk Harian Kompas ini terkait dengan manfaatkan diplomasi untuk hadapi tarif Trump. Tarif resiprokal yang diterapkan Amerika Serikat menambah tekanan perekonomian Indonesia di tengah melemahnya fundamental ekonomi. Perlu keberanian pemerintah meredam dampak tarif. Pemberlakuan tarif ini oleh pemerintah Amerika Serikat akan berdampak langsung pada penurunan ekspor Indonesia dan bisa memukul industri padat karya ataupun sektor keuangan. Negosiasi diplomatik termasuk forum multilateral menjadi sangat krusial dalam memitigasi dampak dari perang dagang. Ini juga dilengkapi dengan foto berita ketika Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan tarif baru pada di Washington DC pada hari Rabu dini hari dan menyebut acara tersebut sebagai hari pembebasan saat mengumumkan tarif tambahan menargetkan barang-barang yang diimpor Amerika. Kita lihat Indonesia ini juga terdampak cukup besar di angka 32%. Harian Kompas juga melengkapinya dengan infografik
bagaimana nilai ekspor Indonesia ke Amerika Serikat cukup fluktuatif ya, di 2024 sekitar 26.000. Beberapa komoditas yang menjadi andalan adalah mesin dan perlengkapan elektrik, pakaian dan aksesori pakaian, alas kaki itu yang menjadi 3 teratas. Ini juga dilengkapi di sebelah kanan masih terkait dengan tarif baru Presiden Donald Trump, Indonesia dan tarif Trump. Ini disampaikan oleh Mari Pangestu, Profesor Ekonomi Internasional FE UI dan Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Kita tinggalkan terkait dengan tarif Trump. Kita bergeser ke bagian bawah terkait dengan arus balik Lebaran. Satu arah nasional, saudara, kembali menjadi andalan. Kepolisian mulai menerapkan rekayasa lalu lintas berupa one way atau satu arah dan kontraflow atau lawan arus. Seiring dengan peningkatan kendaraan arus balik melintasi jalan tol Trans Jawa pada Kamis petang. Sistem satu arah nasional bahkan kembali disiapkan untuk mengurai kepadatan puncak arus balik Lebaran. Informasi ini dan sorotan lain yang saudara dapat Anda baca di Harian Kompas yang terbit pada hari ini Jumat 4 April 2025 atau mengakses di kompas.id.